Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempatnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahra Waik dari Prodi Informatika tingkat 2 semester 3. Selama kurang lebih 15 menit ke depan saya akan mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan pembahasan tentang komputer networking. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Oke, di sini ada network fundamental. Nah, di sini ada network fundamental. Apa sih itu network fundamental? Network fundamental itu yaitu jaringan yang mengacu pada konsep dasar dan elemen penyusunan jaringan komputer. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain, perangkat jaringan dan protokol yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, kemudian ada contoh network fundamental. Kita lihat gambar di atas. Memperlihatkan desktop dapat membagi data ke laptop melalui jaringan wireless atau wire yang terhubung di router, smartphone dan mengakses ke server Facebook melalui WiFi yang terhubung ke router dan dari router dihubungkan ke internet melalui ISP. Dari internet ISP tersebut, maka akses Facebook didapat. Selain itu, hanya cukup satu printer untuk memenuhi kebutuhan klien. Hal ini memperlihatkan bahwa ada jaringan komputer mendukung efisiensi biaya. Yang terakhir, jaringan komputer mendukung kemudahan sharing data. Kemudian ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah kumpulan dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya, atau layanan. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui media seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Jaringan komputer dapat berskala kecil, seperti jaringan lokal atau yang kita sering sebut LAN, atau sangat luas, seperti jaringan global atau internet. Nah, berikut adalah diagram jaringan komputer sederhana yang menampilkan berbagai perangkat seperti komputer desktop, switch, printer, laptop, dan smartphone yang terhubung melalui router. Jaringan ini menunjukkan router di tengah terhubung ke komputer desktop, switch, dan printer melalui koneksi kabel. Laptop dan smartphone terhubung secara nirkabel ke jaringan. Simbol sinyal nirkabel mewakili konektivitas WiFi antara router dan perangkat nirkabel. Nah, terus ada pengertian dari jaringan standalone. Apa sih itu pengertian dari standalone tuh? Standalone itu adalah sistem atau perangkat yang beroperasi secara mandiri atau terhubung atau berbagai pada jaringan atau perangkat lain. Misalnya, komputer standalone adalah komputer yang tidak terhubung ke internet atau jaringan lokal, sehingga hanya bisa digunakan untuk tugas-tugas internal seperti mengolah dokumen atau menjalankan aplikasi lokal tanpa berbagi data dengan perangkat lain. Nah, mari kita lihat gambar tersebut. Gambar ini menggambarkan 3 buah komputer yang terhubung ke printer menggunakan koneksi langsung. Setiap komputer memiliki koneksi individual dengan printer, menunjukkan konsep jaringan dasar yang terisolasi, di mana setiap komputer harus terhubung secara langsung ke perangkat printer untuk mencetak. Nah, kemudian ada IP address. Apa sih itu IP address? IP address adalah sebuah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer atau ponsel, akan memiliki IP address. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan perangkat-perangkat tersebut berkomunikasi satu sama lain melalui internet atau jaringan lokal. Nah, kemudian ada subnetting. Apa sih itu subnetting?
Subnetting adalah teknik dalam jaringan komputer yang membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan IP yang lebih kecil, yang disebut subnet. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan pengguna dalam IP, meninggalkan keamanan, dan mengurangi kemacetan jaringan. Nah, dalam subnetting, sebuah alamat IP dipecah menjadi dua bagian, yaitu ada network ID dan host ID. Apa sih itu network ID? Network ID adalah mengidentifikasi sebuah jaringan, sementara host ID adalah mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan. Terus subnet mask digunakan untuk menentukan seberapa besar bagian dari alamat IP yang digunakan untuk network ID dan berapa banyak yang tersisa untuk host ID. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wajar manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.